Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina waliman ajazana walimursyidina walimurabbi ruhina wali ulamaina walimuassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliyatis ati wali songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Asyafi'i Al-Maki rahimahullah, wa usulihim wa furu'ahim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Mabadi', mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati ngoli ilmu lillahi ta'ala. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi pungkasane, utawi iki iku pungkasane fil azkari kang tetep ing dalem pira-pira zikir al ma'thurati kang den riwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi barang yuqalu kang den maca apa mah ba'dal adzani sakwuse adzan. Apa bacaan doa setelah adzan? Insyaallah hafal semua. Nggih. Hafal nggih? Insyaallah. Artinya
Le apal tadian terkendala arti. Bismillahirrahmanirrahim. Niki adalah doa azan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya tu Gusti kamangerani panggilan ini yang sempurna, wa sholatil qa'imah dan salat yang didirikan, ati Sayyidina Muhammadinil Mustafa, berikanlah Bapak penghulu kami Kanjeng Nabi Muhammad wasilatul fadilah, ya wasilatul fadilah wasyarafa wa darajatul aliyatar rafi'ah. Jadi diberi wasilah, sarana, keutamaan, kemuliaan, derajat yang tinggi dan luhur. Wa bathul maqamal mahmudal lati wa'adta, dan bangkitkan beliau dengan tempat yang terpuji sesuai dengan janjimu, ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu apa? Al afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesejahteraan lahir batin. Ya, bisa diartikan kesehatan apa? Lahir batin. Fid dini, di dalam agama, wa dunya, dan dunia, wal akhirat, dan akhirat. Rabbi firli, tu Gusti ampuni dosaku, wali walidaya, dan orang tuaku, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sebagaimana mereka menyayangi aku, kama rabbayani, seperti sejak kecil, ya, seperti sokira. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam, dan terakhir. Rodok bilang. Para hadirin rahimakumullah. Jadi hati-hati nggih, wabah niki masyaallah. Virus niku luar biasa. Niku kanca kula ten Madura niku sehat walafiat 2 hari langsung masyaallah ya meninggal dunia, lemes. Bahkan kehabisan darah, Pak. Gara-gara Covid itu. Dia menjaga diri niku masyaallah nggih. Nah niki mboten adil kok masalah Covid. Nggih mugi-mugi dulur kita, tangga kita sedaya ingkang kena musibah virus corona, mugi-mugi saged waras ya, waras sehat walafiat lahir batin, dan mudah-mudahan langsung waras dan segera kembali untuk berperan berjuang tengah-tengah kita semua. Para bapak, para ibu yang saya hormati, jadi azan ini ya, azan ini sering kita dengar, bahkan kita sering sebagai muadzin dadakan. Kenapa dadakan? Kadang suaranya gak enak. Niki lek muadzin dadakan itu rata-rata suaranya gak enak. Nggih. Soale dadakan. Ya. Lek suarane enak itu rata-rata terjadwal. Nah, soale terjadwal. Nah, azan niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Azan itu apa? Dari kata azina. Azina. Napa artinya azina? Artinya mendengar, menginformasikan, menyampaikan, ya, dan juga menyuarakan tentang sesuatu. Atau kalau dalam fikih itu azan itu adalah panggilan dikumandangkannya untuk memasuki waktu sholat dan segera untuk melakukan sholat. Jadi azan itu tidak hanya fungsinya untuk waktu sholat. Para ulama fikih juga mengatakan ketika ada azan itu segera melakukan sholat. Jadi walaupun kita tidak sholat berjamaah, mendengar azan itu sunnah menjawab azan. Sunnah, Bu. Ibu-ibu masih prei ketika mendengar azan tidak apa-apa menjawab azan, tidak masalah. Ya karena keutamaannya nanti saya akan terangkan keutamaannya sampai fi yaumil qiyamah ketika orang biasa azan dan menjawab azan. Ini jadi ada 2 pengertian ya. Kalau ada azan itu pertanda masuk waktu sholat. Yang kedua pertanda segeralah sholat. Ini maksudnya begitu ya. Kecuali bagi orang yang punya udzur. Udzur apa? Kerja. Misalnya ada pekerjaan yang belum selesai harus diselesaikan dan sebagainya ya.
Karena dikhawatirkan kalau kita nggak punya uzur, menunda-nunda, khawatir nanti sebelum waktu sholat berikutnya usia kita tidak sampai. Na'udzubillah. Kita punya hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki kalau mikir niki nangis Pak, saestu. Jadi ini yang sering disepelekan oleh umat Islam. Jadi adzan itu adalah tidak hanya pertanda ketika orang diinformasikan waktu sholat telah datang, tetapi juga pertanda bahwa kita yang gak punya uzur segeralah untuk melakukan sholat. Dan berjamaah itu hukumnya sunnah bagi mazhab Syafi'i. Ini kan. Kalau ada orang mengatakan sunnah berjamaah itu wajib, ya biarkan ya. Karena kita penganut Syafi'i sehingga jamaah itu hukumnya sunnah, tetapi keutamaannya luar biasa. Malah kalau nate guru kula ngeten para hadirin niki jenengan lakoni namun napa? Guru kula rumiyin ngeten santri ku kabeh ya. Masih apa gak sugih, masih ya apa? Lek iki dilakoni insyaallah masih gak sugih sehat dan sebagainya oleh barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Napa minimal melakukan sholat subuh berjamaah 40 hari. Nah, tan pondok rumen wajib niku 40 hari. Jenengan sanggup mboten, Bu? Sholat subuh berjamaah 40 dina. Nah, niki ampun kan ini. Sawangane gampang tapi angel. Lah apa mana jamaah terus menerus lek kula mboten saged, mboten sering jamaah. Kula diakoni mawon ya. Ya, tapi barangkali informasi ini itu bermanfaat untuk kita yang bisa melakukannya. Nah, ini adzan. Bagaimana hukum adzan? Ya. Hukum adzan sepakat para ulama bahwa adzan itu disyariatkan dalam Islam. Ya, disyariatkan harus ada adzan itu harus ada. Ini sudah sepakatan ulama dalam kitab Ijma'ul A'immatul Arba'ati wa Ikhtilafi ya. Itu sepakat bahwasanya 4 mazhab itu sepakat adzan disyariatkan menjadi bagian dari ajaran Islam. Nah, para ulama ini kemudian menghukumi bagaimana hukum kumandang adzan. Beda lho nggih. Wau adzannya itu syariat. Tetapi ketika ngumandangkan adzan bagaimana hukumnya? Ini beda ya. Nah, kalau sudah bicara hukum kumandang adzan, para ulama beda pendapat. Ya, beda pendapat. Contoh, ya, ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rus Al-Maliki yang wafat pada tahun 1108 Masehi di Maroko dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau mengatakan bahwa sepakat bahwa adzan itu digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, untuk sholat sunnah walaupun jamaah ya kayak Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, apalagi sholat tarawih ya tidak pakai adzan, cukup as-sholatu jami'ah. Nih kan, ayo sholat bareng gitu artinya ya. Ini jadi nggak usah adzan, jadi khusus untuk 5 sholat, untuk sholat ya, untuk sholat itu untuk 5 waktu plus adzan Jumat. Sedangkan adzan yang lain di luar sholat itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Lek di NU atau Syafi'iyah itu ngadzani bayi, nggih Bu ya, ngadzani wong mati. Kemudian apa lagi? Ngadani apa lagi? Ono angin ribut, ya buantar angin kaya angin Yesus sampean adzani niku. Nggih sunnah niku. Ojo kuwatir soro gak enak rek ngongkon wong. Ya selak gedhe ngene ya. Nggih saestu mangke lek ono angin bos karuan itu membahayakan sampean ngadep ngulon langsung adzan. Ya adzan biasa kayak salat itu. Sing banter. Oh para Allah banter. Lek wong gak ero ya gak jarno wong gak ero kok.
Iki koyo kawaya adzan salat adzan piye ini. Itu sunnah. Pernah dilakukan? Ya. Mandi gak, Pak? Mandi. Saya coba itu nggih saestu. Nggih. Itu ono adzan, itu ada apa ono angin besar, adzan dan sebagainya. Lah, hukumnya bagaimana? Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat hukum mengumandangkan adzan itu sunnah muakkad. Sunnah sangat dianjurkan. Kalau kisah di sebuah kampung tidak ada yang adzan, ya nggak apa-apa, namanya sunnah muakkad. Tetapi mazhab Hambali, terutama langsung pendapat dari Imam Hambali itu mengatakan mengumandangkan adzan itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau ada orang tidak ada satupun orang adzan di sini misalnya kan, nggak ada adzan, ada musola, tapi nggak ada sing adzan. Lek sampean ikut mazhab Hambali, maka dosa kabeh. Dosa kabeh sak RT sampean. Kalau pengikut mazhab Hambali. Tapi kalau ngikut Syafi'i, ikut Hanafi, ikut Maliki atau jumhur ulama itu mengatakan mengumandangkan adzan hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah ini berarti rahimakumullah itu termasuk iqamah. Jadi iqamah jumhur ulama menurut tiga mazhab tadi itu sunnah muakkad. Kemudian menurut mazhab Hambali sama dengan adzan fardhu kifayah. Ya. Jadi berbeda pendapat, cuma jumhur mengatakan itu adalah termasuk ya yang disepakati mayoritas para ulama ya. Termasuk keterangan dalam kitab Imam Nawawi ya dari sisi mazhab Maliki, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, termasuk dari mazhab Maliki Syekh Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki dan sebagainya. Itu dalam kitab-kitab beliau itu dikatakan ya tiga mazhab itu sepakat bahwa hukum mengumandangkan azan itu sunnah muakkad. Iqamah juga sama ya. Tetapi kalau ada pengikut mazhab Hambali ya yang mengatakan loh saya mengikuti pendapat mengumandangkan azan itu sunnah muakkad misalnya, berarti memang betul ada satu ulama dari mazhab Hambali ya yang bernama Imam Al-Kharqi Al-Hambali yang wafat tahun 945 Masehi. Itu walaupun dia bermazhab Hambali tetapi beliau berpendapat kumandang azan hukumnya sunnah muakkad. Ya, ini ya. Para rahimakumullah, lek sunnah salat sunnah itu tidak disyariatkan, tidak disunnahkan baik azan maupun iqamah. Misalnya sampean mau sholat apa? Sholat berjamaah misalnya, sunnah berjamaah itu azan, ya tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Ya, bagi yang tidak tahu hukum ya, wah, apa iki ono adzane, padahal salah dengan. Ini makanya harus Pak. Di dalam suatu kampung, suatu desa atau suatu wilayah tertentu itu harus ada 1-2 orang yang paham tentang hal ini. Sebab apa? Sebab nanti kalau ada suatu tentang hukum-hukum agama itu ada yang meluruskan. Ini pentingnya orang-orang tidak semua itu sibuk dengan urusan apapun, harus ada 1-2 orang yang sibuk dengan ilmu. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, bagaimana ibu-ibu atau perempuan itu azan, hukumnya bagaimana le azan ibu-ibu ya? Apakah boleh perempuan azan? Nah, para ulama beda pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ya, memang tidak disyariatkan wanita untuk azan. Tetapi mubah, hukumnya mubah boleh dengan catatan perempuan azan itu dengan jamaah sama-sama perempuan. Yang kedua tidak pakai pengeras suara.
Nah, itu catatan Imam Syafi'i. Jadi misalnya mau sholat sini ngelanangi gonok kabeh wedok kabeh misalnya kan, turu kabeh lah. Jamaah wedok kabeh misalnya, Pak. Terus azan. Ya kalau azan jangan pakai speaker, dengan catatan semua jamaah perempuan. Walaupun ada anak kecil laki-laki belum balik, nggak apa-apa, tetap perempuan, ya kan? Karena anjuran muadzin ketika azan, anjuran bukan syarat dalam mazhab Syafi'i itu usia balik. Tetapi kalau ada anak kecil ketika 2 SD, 3 SD sudah mumayyiz, mengerti tentang tata cara kehidupan atau pinter, ya kan? Itu boleh sah. Tidak usah diulangi. Contoh, misalnya ada anak kecil, ya seret langsung azan. Anak usia kelas 2 SD, Allahu Akbar, ya. Ya biarkan saja. Memang syarat dari muadzin itu ada anjuran ya balik, ya. Bahkan syaratnya itu tidak gila, ya. Muslim syarat tidak gila, tapi untuk usia balik itu anjuran di dalam muadzin. Bahkan ada ulama mengatakan syarat, tapi dalam mazhab Syafi'i mayoritas itu bukan syarat tapi anjuran. Jadi kalau ada anak kecil adzan di sini biarkan, ya, sah, tidak apa-apa. Ini kecuali anak perempuan kecil, ya. Nah itu ulangi, tidak boleh. Anak sampean wedok pengen adzan, ya wis, ya hentikan, ketilkan dengan adzan yang lain, tidak apa-apa, ya, digantikan tidak apa-apa. Ini syarat ini dari mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan Imam Nawawi itu mengatakan dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan untuk perempuan, ya, boleh azan sesama-sama jamaah perempuan, tetapi beliau menganjurkan jika jamaah perempuan tidak usah pakai azan, cukup iqamah. Ini pendapat Syafi'i dari sisi Imam Nawawi, kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin niki nggih. Jadi ini persoalan sepele, tapi kadang-kadang ketika ada kerumitan masalah jadi 10 begini kan. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan dua pendapat, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, yang kedua makruh untuk wanita, ya, untuk wanita makruh. Kalau misalnya ada perempuan adzan, ya, kemudian menurut mazhab Hanafi itu harus diulangi. Mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki, ya. Ini tidak boleh adzan dan iqamah, harus laki-laki, nggih. Lah kita ikut siapa? Mazhab Syafi'i. Memang tidak disyariatkan, memang tidak disunahkan, tetapi mubah atau boleh ketika perempuan adzan dan iqamah dengan catatan jamaahnya sama-sama perempuan dan tidak pakai pengeras suara. Niki ten pondok nggih ngoten, pondok wedok-wedok niki ngoten, ya, kadang komat tok, kadang ono adeni, tapi sama-sama perempuan dan tidak pakai pengeras suara. Niki, ya, kedah dipahami, ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, syarat adzan apa syarat adzan? Ya, syarat adzan niku satu, niat, ya. Nah niat ini terus terang kalau menurut mazhab Hambali dan mazhab Maliki termasuk syarat. Kalau panjenengan pengikut mazhab Hambali dan atau pengikut mazhab Maliki, maka muadzinnya sebelum adzan niat dulu, niat ingsun adzan. Ngoten. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak perlu sebelum adzan pakai niat, tidak usah. Ya, kadang-kadang ngomong sholli wa sallim alhamdulillah wa la ilaha illallah, enggak apa-apa. Ya anggap aja itu testing suara sampean kan. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Kula opo? Iya apa-apa. Enggak apa-apa. Ngetes suara. Wah, terus gak kuat, tengah-tengah geblek nih. Anggap aja pemanasan ya. Hukumnya gimana? Pemanasan gitu aja kan.
pemanasan. Boleh, boleh. Karena zikir dimanapun tidak dilarang. Zikirlah sebanyak-banyaknya, tidak dilarang. Jangan kemudian sampai begini, Nabi tidak pernah melakukan sebelum azan. Ya, ayo taruhan kalau apapun diukur dengan Nabi pernah melakukan, wes, ya, buyar mangke sampean. Ya, nah kayak begini Pak, katanya ini bid'ah. Oh ini bid'ah bagus, bid'ah dunia. Allah. Kalau melajari mulai ulama sahabat tabi'in salaf, tidak ada bid'ah itu bid'ah dunia, bid'ah akhir, tidak ada. Baru pada apa songolas awal baru ada nih. Ya, hasanah sama sayyi'ah itu tak. Kemudian dianggap ini apa mik ini urusan dunia. Nah kalau dunia kemudian ngaji kan agama. Lagi bagaimana? Ini kan dunia, ya. Tapi kalau tingkat ngaji ini terkait ke dunia apa agama? Agama. Ya. Jadi ya begitulah. Kalau bahas itu panjang. Nah, yang kedua mutawali syaratnya, syarat adzannya ya bukan muadzin, adzannya itu 4 mazhab sepakat tidak boleh sampai adzan di tengah-tengah kalimat-kalimat itu dimasuki ucapan Allahu Akbar. Pak Jun tamu. Sik, enten sik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat Pak Jun, sik diketas. Buyar. Nah, ini tidak boleh setelah ucapan yang bukan adzan. Ya. Ya kecuali sampean Allahumma ayo salah. Ya apa-apa, wong dene kerot ya kan. Ya, maksudnya ucapan yang bisa mengganggu terhadap urutan dari adzan. Atau sampean begini, ya, masuk mutawali itu. Hayya 'alas shalah. Tunggu yo. Tunggu yo rek ngoyo sik. Iki wong-wong bingung nanti muadzine. Ya Allah. Duh, itu pernah Pak di pondok dulu guyonan. Ya, jadi adzan muadzin 2 kali. Gara-gara Pak, yang muadzin kudu ngising. Lah, ketika ngomong ngising di mic spontan. Ya ini. Hayya 'alas shalah. Tuh ngising aku. Sak pondok krungu kabeh. Yo dagel. Itu nggak boleh ya. Jadi mutawali tidak boleh seling-seling ucapan yang bisa mengganggu adzan atau jeda terlalu lama. Ya. Kemudian harus bahasa Arab. Adzan itu harus bahasa Arab. Tapi ada ulama dari mazhab lain, ya, tapi ini sangat kecil pendapatnya itu boleh dengan bahasa yang lain, tapi lemah pendapatnya. Yang masyhur dan jumhur bahwa adzan dan qomat itu harus berbahasa Arab dan harus syariah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh diubah, masya Allah. Coba nang Jawa Timur nggak coro Surabaya, nang Banten coro Sunda Betawi, nang Madura coro Madura, nang Kalimantan coro Dayak. Saya tak pikir ngeten Bu, umpama ana musabaqah adzan niku nggak endi ngoten. Kakean bahasa, untungnya bahasa Arab, ya. Nah, ini yang keempat harus masuk waktunya sholat. Ya, kecuali subuh. Subuh itu ada 2 pendapat, boleh sebelum terbit subuh, ya boleh ketika saat subuh. Itu beda pendapat. Sebab Nabi pernah memerintahkan Bilal atau Ummi Maktum untuk sholat sebelum sholat subuh atau sholat yang pertama. Ya, ini. Yang kelima tertib. Tidak boleh dibolak balik. Contoh adane saking kusuke ya. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kabeh. Saleh iku ndi? Bagaimana? Nah, tertib ya harus diulangi. Nah, ini ya. Ya, kalau nggak lagi Pak nggak apa-apa, ya. Hukumnya adzan sunnah muakkad. Ya, ini kalau keliru ya nggak apa-apa.
ya. Tidak usah masalah karena hukumnya sunnah muakkad. Ini para hadirin rahimakumullah. Ada lagi begini, ya. Taswib ya. Taswib itu kalimat as-salatu khairum minan naum. Ada apa nih? Subuh, nggih. Lah bagaimana hukum taswib? Hukum taswib jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Kalau ada muadzin lali gak maca taswib Maria ya alal falah, tidak baca as-salatu khairum minan naum, tidak apa dan adzannya sah. Adzannya sah, ya. Itu cuma ada di adzan salat subuh. Lek sampean adzan maghrib ono itu ngelamun. Lah mosok adzan maghrib as-salatu khairum minan naum ya. Saking kusuke. Ini. Nah, kalau orang tidak baca, pernah ramai terjadi ini dulu ya. Orang yang tidak pakai adzan subuh, gak pakai kalimat taswib as-salatu khairum minan naum, geger. Lah, kalau orang tahu ilmu nggak akan geger. Ayo kembali ke hukum. Apa hukum taswib as-salatu khairum minan naum? Jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Ngoten temawon wis. Ngoten mawon hukumnya sunnah. Ya. Sudah cukup. Terus kalau as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya, Bu? Sodaqta wa bararta wa ala hafal lima ikonnya. Ya, artinya artinya ya saya bagus suara ya. Kamu benar ya, kamu benar dan baguslah suaranya ya, suaramu, dan aku termasuk bagi orang-orang yang menyaksikan ya. Ini jadi intinya kalimat taswib as-salatu khairum minan naum itu jumhur ulama hukumnya sunnah nih kan. Dan taswib itu 2 kali, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum 2 kali. Oleh 4 kali berarti ngelindur. Ya, setelah hayal falah lagi. Setelah hayal falah. Ada lagi yang masya Allah, ada lagi juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya falai kono, hayya solai kono, as-salatu khairum minan naum. Ngantuk kok azan. Ini. Lah rahimakumullah. Jadi ada anak kecil mumayyiz, artinya mumayyiz itu sudah ngerti ya, sudah bisa makan sendiri ya, ngerti sok dolenan, itu mumayyiz, terus adzan boleh sah ya, sah. Sampai kecuali kalau ada orang besar ya, lebih baik orang yang besar. Kalau itu pembelajaran boleh, ayo adzan boleh, karena mazhab Syafi'i membolehkan anak kecil yang mumayyiz itu azan dan hukumnya sah ya. Terus bagaimana orang yang mau azan ngentut bari wudu, pasti terjadi pasti ini kan, di tengah-tengah azan kepentut tut ngeten ya. Bagaimana kalau sekedar hadas kecil ya, baik itu dia memang betul-betul punya hadas kecil, atau sebelum azan berhadas kecil, atau saat azan itu berhadas, maka jika hadas kecil maka adzannya sah. Ya, adzannya sah. Ini mazhab Syafi'i. Sah. Kecuali hadas besar loh nggih. Janabat enggak boleh. Ya. Mari kikuk ya, terus azan enggak boleh ya. Lek sedar ngentut atau batal wudhunya tidak apa-apa ya. Karena suci di dalam azan itu dianjurkan, bukan syarat ya. Ini nah, bagaimana kalau ada orang janabat itu enggak ada surat lagi kan? Kono mana kerja kabeh, aku durung ngadus waya azan.
Makanya masjid-masjid kalau yang dulu Nyun Sewu itu ada tempat di luar. Kamu lihat kan? Kayak itu bagi orang janabat boleh azan, tetapi tidak boleh masuk di dalam masjid, harus azan di luar masjid. Dengan catatan darurat. Kono wong maneh iki. Ini sepele kan, ini kan, tapi sehari-hari terjadi lah ini kan. Jadi sampean adzan terus ngentut, masih kalau suaranya ambune nggak apa-apa. Sah, adzannya sah. Tetapi ketika qomat disunahkan wudu, kemudian qomat. Bagaimana hukumnya? Yo adzan, yo qomat, yo ngimami, ya. Bagaimana? Yo apik, ya. Diborong dewe. Hukumnya gimana? Apik diborong dewe. Bagus ya, nggak apa-apa, memang nggak ada keterangan ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana ketika muadzin diupai? Ya, ini pernah saya ditanyakan orang, ya apa kalau muadzin itu dikasih upah? Ya. Ini beda pendapat. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu mengatakan tidak boleh diupahi kecuali kalau emang itu muadzinnya betul-betul terjadwal atau dari itu, ya kan? Masa sampai kemudian nak wong teko azan Allah 50.000, Allah 50.000, ya akhirnya gak uman azan kabeh wong iku. Lumayan coy. Ya, lumayan bro 50.000 lah ini. Nah, tapi menurut dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu boleh. Muadzin itu diberi upah, ya. Boleh. Kita mazhab apa? Syafi'i boleh diadzani. Diupahi, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan azan banyak. Syarat cuma sedikit kok. Syaratnya apa? Muslim, ya, kemudian berakal, laki-laki, minimal memayyiz. Loh, ono nggak balik? Nggak ada. Suci ada nggak ada. Kecuali ada orang gila gendeng masuk musola azan gak sah, gak memenuhi syarat, tidak punya akal, ya diulangi. Nah, yang banyak adabnya Pak, adab azan, adab, ya, itu banyak. Contoh. Suci dari hadas kecil dan besar dan najis, adab. Berarti apa? Nah, hadas atau suci bukan masuk dari syarat. Hanya anjuran. Makanya lek ngentut atau enggak punya wudu, azan sah azannya, nggih. Sah, ya. Yang ketiga menghadap arah kiblat. Ya, menghadap arah kiblat. Ya, itu sunnah, adab, ya. Yang ketiga, ya ini yang jarang dilakukan. Ketika kalimat hayya 'alas shalah, ya, wajah dan dada muadzinnya itu disunahkan untuk menghadap ke kanan, agak ke kanan, ya. Hayya 'alas shalah gitu ya. Ya, sambil ini masuk ke sini, ya. Loh, ini ana sanate, Pak, nyekel kuping itu. Ada sanatnya dari Bilal bin Rabah, dari Abu Mahdhura, dari Ummi Maktum, banyak, ya. Itu diberi sanat teman-teman kalau ngaji dulu. Oh, model begini, oh punya sanat. Makanya ketika ada orang ada macam-macam sungine, ono sanate kabeh. Wis tahu haji, begitu, enak nih kan. Nih. Nah, itu menghadap kanan. Jadi hayya 'alas shalah itu menghadap dada dan wajah, sunnah menghadap, bukan menghadap, cenderung ke arah kanan. Ya, lah menghadap balik kan sampai cenderung ke kanan. Ketika hayya 'alal falah sebaliknya, cenderung ke dada dan wajah, cenderung ke kiri, ya kan? Itu adab. Memasukkan dua jari ke dalam dua telinga. Sing dia ya tak jari nih. Sing di oke nih, ya. Apa gini? Begini Pak, ya, dua jari. Jadi ya begini. Ya, ini begini. Masuk ini satunya, ya, begini. Memang itu tutup ya. Ini sih ini Ummi Maktum. Ya. Ini dimasukkan jempol sini Ummi Maktum. Ada yang begini, ya, masukkan jempol sini, tutup, ya. Ada yang begini, lek begini Bu. Jadi masukkan jari ke lubang, ya.
Kemudian apa? Hendaknya suaranya nyaring dan merdu. Jangan merdu aja juga nyaring. Ya, gak nyaring tok ya merdu itu loh, Pak. Ana wong menang nyaring gak merdune. Ya, ya Allah. Iku nyaring, Pak, tapi gak merdu. Ada yang merdu gak nyaring. Contoh, suwen lemet, Bro. Ini. Jadi adabnya adalah nyaring juga merdu. Apalagi adabnya tidak saling bicara. Berarti ya. Kemudian adabnya lagi, sunnahnya adalah setelah adzan berdoa. Ini ya. Nah, pernah tahu nggak sejarah adzan? Kok ono Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha sampai la ilaha illallah, tahu sejarah adzan? Nah, cara adzan ini dua versi ya. Cuma yang masyhur adalah ini hadis sahih ya. Itu ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu musyawarah. Nabi dan para sahabat musyawarah kira-kira apa ya sarana gawe nyeluk wong salat, ya kan? Dimusyawarahkan. Ya ada yang ngomong lonceng, jangan kayak wong apa Yahudi. Gawe ini ojo kayak orang ini macam-macam. Akhirnya malam harinya belum ada keputusan. Ada sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari ya, itu bermimpi ketemu dengan seorang tua dalam mimpinya membawa lonceng. Apa itu Pak tua? Lonceng. Tak tukune mimpi kan, biar untuk memanggil azan. Orang itu mengatakan, "Loh, kalau manggil orang sholat jangan pakai lonceng. Ayo tak ajari." Itu diajari kalimat Allah bersama selesai itu. Kemudian diajari pula dalam versi lain juga iqamah. Nah, kemudian besok paginya itu sahabat Abdullah bin Zaid musyawarah lagi. Ternyata yang mimpi itu tidak hanya beliau, juga termasuk Umar bin Khattab mimpi yang sama. Betul ya. Kemudian Nabi mengatakan itu betul, mimpinya betul. Ajari Bilal tentang kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itulah kemudian pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi ya, dikumandangkan adzan sesuai mimpi para sahabat. Loh, mimpi itu hati-hati nggih, ada artinya ya, mimpi. Lek tukang ngimpi beda. Tukang mimpi beda. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, kemudian saya bilang, apakah adzan hanya digunakan untuk berjamaah? Ya, apakah hanya berjamaah? Nah, ini perlu kalau dalam mazhab Syafi'i, adzan itu boleh sampeyan kumandangkan sampeyan sendirian sholatnya. Mari adzan terus qomat ijen sholat, enggak apa-apa. Walaupun sampean di rumah, di musola atau di masjid, di luar jamaah yang pertama, boleh. Cuma ini sunnah mahjuro, apa sunnah yang jarang dilakukan. Ya, jarang. Coba Pak Jun di Masjid Al-Kautsar jam 2 sholat zuhur, ya. Jamaah kalau Pak Eko ya. Adzan, Allahu Akbar. Itu aliran baru. Aliran baru ya. Mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan Pak oleh mazhab Syafi'i ketika sholat sendiri atau di masjid pun atau di rumah pun atau gelombang kedua jamaah di masjid ya berjamaah itu dianjurkan adzan. Habis adzan iqamah dengan catatan adzannya pelan-pelan didengar oleh diri kita sendiri tetapi gak umum. Nggih. Coba jenengan nggih mriki mari jamaah isya misalnya nggih. Kalau mau sholat tutup dan buka sholat ijen adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi wong-wong apa? Ana swara tambah rupa. Penampakan sholat adzan dewi ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan begini, karena nggak umum kan, itu dianjurkan
iqomah saja tidak apa-apa. Gak adzan gak qomah langsung sholat ya tidak apa-apa, sebab adzan qomat bagi mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Paham ya? Tapi kalau ada orang sendirian, Allahu Akbar, asyhadu alla qomat, ya nggak apa-apa. Oh tahu ngaji, berarti dia melakukan sunnah atau anjuran dari mazhab Syafi'i. Sendiri pun boleh adzan. Di rumah jamaah bapak adzan enggak apa-apa ya. Suradzan Bu, suradzan. Setan cek lunga kabeh. Jadi siapa yang ketika ada adzan, setan-setan lunga kabeh ya. Lunga kabeh. Lek ono adzan anai adzan, bapak ngilang berarti. Enggak guyon. Kan di wong kok ilang. Kepelayon ono adzan. Ini itu tak ulangi ya, nggak apa-apa sendirian. Nah, sekarang doa ini, doa setelah adzan ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ini kalau difahami artinya nggak apa-apa, ya lebih baik. Apa keutamaannya? Satu, ya keutamaannya maka kita diampuni dosa kita. Makanya ketika orang azan, muadzin bagus Pak, muadzin itu masya Allah. Nanti fi yaumil kubur sama yaumil qiyamah luar biasa pahalanya. Nah, orang jam azan pun juga luar biasa pahalanya. Yang kedua, mendapatkan syafaatku. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Siapa yang habis azan bersolawat padaku maka berhak mendapat syafaatku. Hadis sahih Bukhari, Muslim. Ya. Tapi sampai kemudian jangan begini, saya sudah jawab azan, bisa entok, ya, nagih di akhirat, ya gak masuk bro, situ tok harus terus dibangkitkan di tempat terpuji bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga doanya mustajab. Jadi kalau azan terus iqomah, di antara dua azan itu mustajab Bu doa itu. Makanya para ulama-ulama kita itu diselingi sholawat Nabi, pujian, doa supaya sambil mendengarkan doa-doa seperti itu ya. Sampai anak orang pujian Allahumma sholli, masuk gak muni amin ojo susah dia. Ini mustajab ya. Dan nanti pasti masuk surga bagi orang yang adzan dan menjawab adzan. Cuma wallahu a'lam bagaimana cara masuknya. Itu ada hadis sahih begitu. Dan nanti Bu, Pak, ketika adzan ya, siapa yang adzan menjawab adzan ya, maka saksinya jin-jin di sini, manusia di sini, makhluk-makhluk di sini dan semua benda sekitarnya fi yaumil qiyamah akan menjadi saksi bahwa kita pernah adzan, kita juga pernah menjawab adzan. Loh, kan? Keutamaannya luar biasa ya. Saksi kebaikan baik bagi muadzinnya maupun bagi penjawab adzan. Ini para hadirin rahimakumullah, ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Dan siapa setelah adzan berdoa, maka Nabi dawuh ya, jawablah adzan, kemudian bacalah salawat untukku sekali, maka Allah akan memberimu salawat 10 kali. Eca kan? Ya. Ini hadis sinten? Hadis sahih Imam Muslim. Nggih. Jadi makanya eman kalau enggak berdoa habis adzan. Lah iso ya diapalno sak artine dimaknai dan sebagainya nggih. Dari adzan. Para hadirin rahimakumullah ya, bagaimana puji-pujian sholat setelah adzan. Nah, ini catatan dari ulama Hambali termasuk Imam Ibnu Abidin adzan nggih. Wah, iki tak terangno hukume puji-pujian gak nutut iki. Ya. Nggih.
untuk dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil hamad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.